Bagaimana cara memberantas mafia peradilan yang saat ini masih bercokol di para wakil Tuhan ini? Kita akan bergabung bersama Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Prof. Gayus, selamat siang Prof. Gayus. Apa kabar? Ya, selamat siang. Baik, Prof. Gayus, ini yang terbaru, perkembangan terbaru, ada maklar kasus di tubuh MA ya, Mahkamah Agung, yang ditangkap dengan harta yang mencengangkan, hampir mencapai 1 triliun. Kemudian saya membaca wawancara Anda, Prof. Gayus, saat itu. Ini 6 tahun yang lalu Anda diwawancara, pada saat itu Anda pensiun, kemudian Anda menyatakan, istilahnya itu Anda buka-bukaan soal dapur Mahkamah Agung, yang dimana Anda sempat berada di dalamnya. Anda menginginkan evaluasi seluruh hakim di Indonesia. Nah, kalau mengingat kejadian yang sekarang, apakah ini masih relevan, Prof. Gayus? Sangat relevan, terutama kalau kita memiliki presiden yang baru, di mana gagasan saya sejak tahun 2014 sebenarnya, saya menginginkan ada evaluasi di kalangan peradilan Indonesia yang jumlahnya sekarang terdiri dari 9.000 hakim ditambah dengan ASN yang mendukung, tentu sekitar 10.000 personel. Itu dievaluasi, tetapi tidak semuanya. Yang dievaluasi itu adalah kalau di tingkat PN ya ketua PN dan wakilnya, di tingkat pengadilan tinggi ya ketua pengadilan tinggi dan wakilnya. Di Mahkamah Agung itu ada 9 pimpinan Mahkamah Agung, juga semua dievaluasi. Metodenya saya sampaikan juga kepada Presiden Jokowi ketika itu secara langsung, karena suara saya didengar juga dan saya diundang ketika itu untuk menjelaskan. Maka saya bilang segera perlu. Sampai setelah saya pensiun pun saya masih cuatkan ini melalui surat saya ke Presiden bersama Profesor Laksanto. Saat ini beliau sebagai guru besar di Unbaya, Universitas Bayangkara. Nah, surat itu dibalas kembali oleh Presiden Jokowi dan diteruskan kepada Pak Mahfud MD. Saya mengikuti arah surat itu, kami berbincang hampir 2 jam masalah ini, evaluasi dan kemudian eksaminasi perkara yang sifatnya mengguncangkan masyarakat itu diexam oleh negara membentuk satu tim atau badan eksaminasi nasional terhadap putusan yang menyimpang ya dikuatkan masyarakat, dan hasilnya nanti akan diberlakukan sebagai bentuk hasil eksaminasi yang merupakan PK khusus, istilah saya sampaikan. Ini penting dan belum terlambat. Sebelum nanti ini tidak pernah selesai. Ini momentum bagi saya. Peristiwa ini adalah momentum untuk melakukan suatu tindakan negara yang berjudul pembenahan. Jadi ini momentum untuk pembenahan peradilan, di mana kepala negara harus ikut campur tangan untuk melakukan gagasan-gagasan yang pernah saya cuatkan agar ada evaluasi yang bagus dipertahankan, kalau kita yang buruk evaluasi dibuang ya, Prof, ya? dari Ya. Oke, ini kasus ini masih ada, bahkan maklar-maklar dan juga kesepakatan di ruang gelap ini masih terus terjadi. Ini apakah artinya, jika saya mengutip Anda juga saat itu mencontohkan beberapa negara, di antaranya Georgia, juga Timor Leste dan juga Hong Kong, itu ada pergantian hakim-hakim, artinya hakim tidak bisa menjabat terlalu lama. Nah, apakah menjabat terlalu lama ini salah satu permasalahan di Indonesia sehingga mereka bisa melakukan kesepakatan-kesepakatan di ruang gelap tersebut? Ya, sampai hari ini masa jabatan hakim itu sampai pensiun. Jadi jabatan hakim baik di PN, bahkan saya begitu di Mahkamah Agung sampai masa pensiun hakim agung itu 70 tahun misalnya. Kalau di bawah Mahkamah Agung itu sampai 65, kalau tidak salah. Itu semua sifatnya adalah batas, bukan periodik ya. Bukan kalau ad hoc, ada hakim ad hoc memang periodik selama per 5 tahun diuji kembali. Nah, tapi gagasan untuk periodik juga bisa diterapkan seperti di banyak negara. Artinya itu orang akan jenuh kalau selalu menjabat pada jabatan yang sangat menentukan nasib orang. Ini gagasan yang lain. Tadi ada saya katakan evaluasi kalau jabatannya masih sampai dengan pensiun. Tapi kalau pilihannya ada sampai 5 tahunan, gagasan juga itu ada baiknya juga. Tetapi bagi ASN, status ASN itu perlu dipertimbangkan. Kan ASN harus sampai pensiun. Hakim-hakim itu ASN kaitan dengan kepangkatan sebagai pegawai negeri. Oke. Nah, kemudian ini kan semua ada keterlibatan dari pengacara di situ, ada keterlibatan dari orang dalam ya istilahnya di MA. Jadi reformasi seperti apa? Apalagi ini adalah momentum Pak Sunarto baru saja menjabat Ketua Mahkamah Agung yang baru. Apa yang bisa kita harapkan, Prof. Gayus, dari ini?
Kalau saya melihat gagasan dari bagaimana pengawasan, pembinaan, dan penindakan, itu sudah diatur pada tahun 17 dengan berbagai perma. Ya, ada 2 perma, perma 8 dan perma 9, dikuatkan dengan maklumat Ketua Mahkamah Agung. Artinya apa? Kehati-hatian dan pengawasan dan pembinaan itu mengaitkan risiko kepada lingkungannya, termasuk ketuanya. Kalau di PN, ketua PN dia gagal, maka dia terkait. Itu harus dilakukan. Ini salah satu hal yang mungkin untuk melakukan reformasi di dunia peradilan, di samping menunggu gagasan Presiden apa menyetujui adanya evaluasi peradilan di semua tingkatan. Oke. Nah kemudian jadi kalau bersih-bersih di dalam Mahkamah Agung sendiri seperti apa nanti yang bisa dilakukan, Prof. Gayus? Tadi pilihan dari 3 tadi, apakah Hakim Agung dibatasi umur jabatan? Hanya 5 tahun saja, yang muda banyak sampai 15 tahun di sana kok masuknya muda. Saya kebetulan hanya 7 tahun di sana, itu karena batas usia. Atau itu kalau digunakan sistem periodik ya, jadi hanya 5 tahunan saja Hakim Agung itu menjabat, sisanya harus diuji lagi atau sebagainya untuk menguji kualitasnya, integritasnya. Atau tadi dievaluasi, yang jelek dibuang, nggak ada indikasi pernah tercium KPK hanya tidak tertangkap misalnya, itu dievaluasi. Nah berbagai hal tadilah termasuk tadi ada maklumat KMA di tahun 2017 nomor 1. Hati-hati pimpinan kalau tidak mengawasi bawahnya, misalnya di dalam itu kan kalau di PN itu ada berbagai jabatan, ada ketua, wakil ketua, kemudian panitra, kepala dan sebagainya, itu berkaitan itu. Kalau dia sampai terjadi paling tidak ada gagal untuk melakukan pengawasan, ada sanksinya di situ. Besaran hukuman ada Perma nomor 1 tahun 2020. Ini juga mengatur berapa besar dan berat sekali. Kalau hakim itu hanya 50 juta saja bisa sampai dengan 5 tahun. Hanya 50 juta. Dibuktikan menerima pemberian, apalagi sampai dengan miliaran, itu bisa seumur hidup menurut Perma nomor 1 tahun 2020. Berbagai usaha telah dilakukan secara administratif dan tindakannya memang tindakan fisik tapi sifatnya administratif. Oleh karena itu tadi pilihan-pilihannya mungkin presiden yang baru ini bisa menentukan sikap, apakah evaluasi orangnya ataukah sistemnya dirubah tadi itu dengan periodik di semua tingkatan, mungkin setelah selesai 5 tahunan ditempatkan di tempat lain di lingkungan peradilan atau di lingkungan Kementerian Hukum. Misalnya tentu ada penyaluran ke ASN, ini perlu dipertimbangkan untuk kita secara real atau secara drastis ekstrim mengganti semua hakim sementara dengan mendatangkan hakim-hakim dari luar negeri kalau perlu. Itu terjadi di banyak negara juga sementara waktu. Nah, kalau sudah tertib, baru dikembalikan atau disaring kembali untuk bisa menduduki jabatannya semula. Dan menugaskannya di luar negeri. Prof. Gayus, banyak yang bilang kalau praktek ini bisa lestari, ini akibat backingan yang kuat. Ada orang yang powerful di belakangnya. Nah, kalau Anda melihat kali ini, apakah ini bisa menjadi momentum untuk memberantas mafia peradilan yang jika memang mereka dibackingi oleh orang-orang yang powerful? Ya, saya harus memulai dari apa yang disebut sebagai integrated criminal justice system yang sudah juga digagas dan dijalankan. Artinya dari penyidikan, dari penuntutan, kemudian rencana penuntutan kalau bagi kejaksaan, kemudian baru hakim memeriksa di pengadilan dan lapas. Lapas juga satu, maksud saya lapas itu lembaga pemasyarakatan juga berperan. Kalau dihukum tapi di sana dengan mudah untuk menikmati semua kebebasan, ya sama juga akan kembali lagi memberi contoh kepada yang lain, bisa melakukan lagi dengan ringan. Nah ini semua berkaitan dan sudah digagas juga integrated criminal justice system yang unsurnya tadi para penegak hukum termasuk advokat di situ. Baik, Prof. Gayus, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Itu tadi Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, sudah bergabung dengan Metro Siang.